Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, setiap orang pastinya ingin menghabiskan masa tua dengan berada di tengah keluarga. Merasakan kehangatan kasih sayang anak-anak tercinta. Namun tidak semua orang memiliki keberuntungan mengisi keseharian bersama anak dan keluarga. Inilah yang dirasakan para lansia yang tinggal di Panti Werda. Untuk memberikan kehangatan serta hiburan kepada para lansia, relawan suci secara rutin datang berkunjung. Ya, meskipun tidak ada hubungan darah, namun suasana kekeluargaan begitu terasa. Karena relawan suci memperlakukan lansia layaknya orang tua sendiri. Liputannya berikut ini. Ada pemandangan yang berbeda di Panti Sosial Werda, Santa Ana, Teluk Gong, Jakarta. Rona bahagia pun terpancar dari para penghuni panti karena kedatangan 43 orang relawan suci dari wilayah utara Jakarta ini. Di pagi yang cerah ini, para relawan pun berbaur serta menghampiri opa-oma untuk memberikan perhatian. Walaupun tak saling mengenal, namun kehangatan sangatlah terasa. Dengan sangat hati-hati, relawan pun menggunting kuku opa-oma, merapikan rambutnya, hingga bercanda tawa bersama. Kesan mendalam juga dirasakan oleh salah satu relawan yang ikut. Ya, inilah Sariana Aminah. Kita kan sudah menganggap kalau orang-orang tua itu seperti orang tua kita sendiri. Kita ngajak dia bermain, menghibur, dan bernyanyi, dan juga menggunting rambut mereka. Saya gembira sekali, karena melihat mereka gembira, saya ikut gembira. Apalagi kalau mereka habis gunting rapi, cantik, mereka senyum, saya juga seneng. Kegembiraan pun bertambah sewaktu para relawan mengajak penghuni panti untuk bernyanyi bersama. Tanpa malu, opa-oma pun maju ke depan untuk menyumbangkan tembang kesukaannya. Relawan juga mengajak opa-oma bermain bersama, yaitu permainan tanya-jawab yang dapat melatih daya ingat dan permainan bola joget untuk melatih sensor motorik. Selain itu, relawan juga menghibur opa-oma dengan peragaan isyarat tangan. Kita udah merencanakan acara ini 1 minggu yang lalu ya. Persiapannya pun kita dari bikin acara rundown untuk memikirkan hadiah yang akan digunakan untuk dibagikan kepada peserta, menyediakan angpau karena kita acara ini lebih ke arah untuk menyambut Imlek. Dan di sini pada acara ini kita juga mengemas dengan cara melakukan ide-ide permainan yang untuk membangun dan melatih daya ingat mereka dan daya gerak mereka. Seperti permainan balon joget dan mengajak para opa dan omanya berkaraoke bersama, seperti itu. Rasa sepi karena jauh dari keluarga pun seolah sirna. Inilah yang terlihat dari salah satu opa penghuni panti. Rona bahagia pun terpancar dari wajahnya. Ialah Opa Michael. Sebetulnya seneng kita acara-acara begini gitu loh. Nggak setiap hari itu sepi gitu kelihatannya. Saya juga seneng nyanyi sih. Ya dulu waktu saya muda tuh dulu main band saya. Karena banyak relawan itu juga menceritakan apa-apa ya, pengalaman dia. Supaya kalau nggak sepi, udah. Saya kalau sehari-hari ya, habis makan gitu siang maupun sore ya, habis makan saya naik ke atas, masuk kamar, kunci sudah, tidur. Saya setel TV, udah lebih ramai, saya seneng. Keterbatasan dikala memasuki usia senja ternyata tak menjadi penghalang bagi penghuni panti untuk dapat bersumbangsi bagi sesama. Dengan aksi sederhana, para opa-oma pun dapat berbagi kebahagiaan, salah satunya melalui celengan bambu. Kita kan harus memberi orang juga, kalau bisa bantu, ya toh. Soalnya kan kita sering dibantu orang. Iya, jadi saya di samping terima juga keluar, juga kan kecil. Menambah sukacita Imlek, para relawan membagikan kue, jeruk, dan angpau untuk opa-oma.
Tak hanya itu, para relawan pun mengajak penghuni panti untuk berdoa bersama. Walaupun Opa Oma jauh dari keluarga, namun keberadaan para relawan seolah memberikan kembali suasana kehangatan berkumpul bersama keluarga terkasih. Tenang sekali, acaranya itu berjalan sesuai dengan rundown dan sesuai dengan apa yang kita mau, dan opa-omanya di luar ekspektasi kita, sangat bekerja sama ya, sangat sangat happy banget ya pada saat hari ini. Sayangilah orang tua Anda selagi ada, karena kita nggak tahu kan mereka hidupnya sampai kapan. Jadi selagi kita bisa sayangi orang tua, sayangilah mulai saat ini. Setiap orang menginginkan berkah, namun sesungguhnya berkah adalah ketika kita dapat berbuat kebajikan dan berbakti kepada orang tua. Yunita Margaret, Emi Nora, Tim Chen Sanmei, Jakarta. Melalui praktek nyata, seseorang baru dapat merasakan kebahagiaan dari kebenaran. Oleh karena itu, jika hati kita diliputi cinta kasih, maka ketika bersumbangsi dengan ketulusan dan kerendah hati, kita akan merasakan kedamaian batin tanpa penyesalan. Seperti yang terlihat dalam pemberian bantuan kepada penerima bantuan seci di kawasan Kelapa Gading. Para penerima bantuan tidak hanya sekedar menerima bantuan, namun mereka pun dapat berkontribusi kembali dengan melakukan daur ulang sampah, serta melalui celengan bambu. Berikut liputannya. Pagi hari yang cerah, para penerima bantuan atau yang biasa disebut Kananhu telah meramaikan depo pelestarian lingkungan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memilah sampah daur ulang. Ada yang berbeda pada kegiatan kali ini. Tidak hanya merayakan Hari Kasih Sayang Internasional, tetapi juga berbagi kasih Tahun Baru Lunar dengan melontarkan harapan bagi semua makhluk. Pemberian bantuan kali ini mencangkup seluruh misi utama Seci yang berkaitan dengan anak asuh atau bantuan biaya pendidikan, pengobatan, kebutuhan sehari-hari, dan pelestarian lingkungan dengan mendaur ulang barang bekas seperti koran bekas dan botol plastik. Kita ada kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan amal sosial semua tercapai. Merendahkan diri untuk melakukan hal-hal yang kadang mungkin dianggap aib untuk orang ya. Tapi kita enggak, kita merasa itu adalah berkah. Kenapa kita katakan berkah? Karena berkah ini bisa kita salurkan kepada masyarakat yang lain. Sekitar 70 penerima bantuan telah berkumpul di Aula Depo, menanti nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan bulanan. Salah satunya adalah Bapak Teddy. Ia menderita glaukoma dan kini sudah dioperasi dengan bantuan biaya dari Seci. Sebagai wujud dari rasa syukurnya, Bapak Teddy rutin membantu di depo tiap bulan dan menyumbangkan sedikit uang untuk Seci. Saya kan penderita glaukoma, jadi Seci menolong operasi mata kanan saya di RSCM. Saya merasa bersyukur, terima kasih sama Yayasan Seci. Saya sekarang ini baru bisa berdana aja. Banyak cerita inspiratif yang dibawa oleh penerima bantuan melalui kisah hidup mereka. Tentunya relawan berharap agar kehidupan mereka senantiasa membaik, sehingga bisa menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Tentunya mereka bisa lepas dari kondisi sulit mereka. Itu harapan kami semua. Anak-anak asuh kita misalnya, mereka setelah selesai sekolah, setelah selesai kita biayai, mereka bisa kembali datang menyumbangkan dana hasil kerja mereka. Ada beberapa relawan Kananhu yang sudah menjadi relawan. Tujuan kita adalah penyambungan tangan dari master, lidah master. Dari mereka kita bisa belajar bersyukur, serta berbagi kasih kepada sesama. Diharapkan program bantuan Seci dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yulia Kadewi M. Saleh,
Dai TV Jakarta. Karena memang sebagai relawan itu kita harus mengembangkan cinta kasih, bukan hanya kepada diri sendiri, kepada keluarga yang kita sayangi dan kepada orang terdekat, tapi juga kepada seluruh semua makhluk. Nah, terus yang tidak ku maafkan, jadi kita memang harus welas asih. Meskipun orang lain ada kesalahan terhadap kita, kita maafkan. Bahkan diri kita pun kadang kita ada tidak perfeksionisnya. Nah, itu juga kita maafkan juga. Jadi kita harus berlapang dada. Kita juga perlu mempercayai setiap orang bahwa setiap orang itu punya benih yang tidak terhingga, benih kebudayaan yang tidak terbatas. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.